Yang pertama, apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi itu terdiri dua kata, yaitu sistem dan informasi. Yang mana sistem sendiri adalah komponen-komponen atau yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, komponen nanti bisa orang, bisa organisasi gitu ya. Sedangkan informasi adalah hasil proses dari sebuah pengolahan data. Ya, data yang sudah diproses, maka jadilah dia sebuah informasi. Jadi informasi adalah hasil proses dari sebuah data atau data yang sudah diproses. Nah, kemudian kita runut dari pengertian sistem dan informasi di atas, maka dapatlah kita apa sih itu sistem informasi? Sistem informasi adalah bagaimana memanajemen komponen-komponen, yaitu dari sistem tadi kan terjemahannya adalah komponen-komponen yang saling berhubungan. Nah, sistem informasi ini bagaimana kita memanajemen komponen-komponen. Nah, komponen itu ada orang, data, proses, dan teknologi informasi sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data, memproses data, menyimpan data, dan menyediakan output berupa informasi yang akan digunakan untuk mensupport sebuah organisasi. Jadi sistem informasi tadi adalah ilmu manajemen komponen-komponen orang, data, proses, dan teknologi informasi sehingga nantinya sistem informasi tadi dapat menghasilkan sebuah output yang dapat mendukung atau mensupport sebuah organisasi dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian apa sih peranan teknologi informasi terhadap sistem informasi? Nah, peranan teknologi informasi adalah teknologi informasi ini dapat mendukung dari sebuah sistem informasi sehingga sistem informasi ini dapat digunakan dengan baik. Ya, jadi teknologi informasi inilah yang mendukung adanya sistem informasi yang bagus. Ya, sistem informasi yang bagus sulit berjalan tanpa adanya teknologi informasi. Nah, sistem-sistem yang besar sekarang, yang bagus sekarang, yang kita nikmatin sekarang itu disupport oleh sebuah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini dia bisa mencakup hardware, software, ataupun teknologi komunikasi. Nah, jadi laptop kita, HP kita itu adalah bagian dari teknologi informasi. Karena ada laptop, ada Android seperti sekarang ini, maka kita dimungkinkan untuk berbelanja hanya dari rumah saja, untuk belajar hanya dari rumah saja. Jadi begitulah teknologi informasi, perangkat ini baik hardware, software maupun teknologi komunikasi itu mensupport sebuah sistem informasi. Nah, apa contoh dari sistem informasi? Sistem informasi itu sangat banyak sekali contohnya. Yang sering kita temui sebagai mahasiswa adalah SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, ada juga SIM-RS atau Sistem Informasi Rumah Sakit, ada juga Sistem Informasi Penjualan, Sistem Informasi Keputusan, Pendukung Keputusan atau SPK, Sistem Informasi Decision Support System, seperti itu. Dan masih banyak lagi aplikasi sistem informasi lainnya. Nah, kemudian dalam pengembangan sebuah sistem informasi tentu ada komponen-komponen atau orang-orang yang terlibat di dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Nah, siapa saja yang terlibat dalam sebuah pengembangan sistem informasi? Yang pertama, ada sistem owner. Sistem owner ini adalah orang yang memiliki sistem ini, orang yang bergerak penuh dari sistem ini. Apa sih fungsi dari sistem owner ini? Yaitu dialah sumber dari pendanaan sebuah proyek sistem informasi. Dan sistem owner ini dia yang akan mensupport dari segi pendanaan pembangunan atau pengembangan sebuah sistem informasi, mulai dari perancangan, pembangunan, bahkan sampai implementasi. Dan bahkan juga sistem pendanaan dari sistem owner ini akan berlangsung sampai ke maintenance di hari-hari berikutnya setelah sistem informasi diimplementasikan. Nah, kemudian ada orang yang terlibat di dalam sistem informasi ini adalah sistem user. Apa sih itu sistem user? Sistem user adalah pengguna sistem yang bersifat internal. Jadi pengguna sistem ini nanti akan terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal adalah pengguna yang ada dalam sebuah organisasi, di mana sistem dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pekerjaan dalam organisasi. Ini bisa jadi admin, accounting, ataupun karyawan-karyawan yang akan menggunakan sistem informasi ini nantinya. Kemudian juga ada sistem user yang sifatnya adalah eksternal. Eksternal ini adalah pengguna di luar organisasi, seperti kita menggunakan anggaplah Shopee, Bukalapak, mungkin
Tokopedia gitu, atau kita sebagai pengguna Google Classroom, Google Meet, itu adalah sistem user dari segi eksternalnya. Nah, kemudian siapa lagi yang terlibat di dalam pembangunan sebuah sistem informasi? Nah, yang ketiga setelah tadi adalah sistem owner dan sistem user, kemudian ada sistem designer. Siapa sih sistem designer itu? Sistem designer adalah orang yang merancang baik dari database, user interface, output, network, dan orang yang bertanggung jawab bagaimana nanti sistem yang akan dibuat sesuai dengan keperluan user dan dapat mengatasi user. Nah, orang ini yang akan memikirkan bagaimana rancangan database-nya, bagaimana rancangan inputnya atau user interface yang begitu bagus kita lihat di aplikasi-aplikasi sekarang, dan dia juga yang memikirkan network-nya, outputnya, sehingga sistem ini dapat langsung friendly atau use friendly gitu, dapat langsung dipakai tanpa adanya proses training. Nah, kesuksesan sebuah sistem designer adalah bagaimana sistem ini dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan user dengan cepat dan tepat, ya, tanpa sistem yang berbelit-belit, sehingga user tanpa di training pun di aplikasi sekarang user sudah bisa menggunakan sendiri. Itulah pekerjaan dari sistem designer. Kemudian ada orang yang keempat, yaitu adalah sistem builder atau sistem developer. Nah, ini orang yang akan membangun aplikasinya dalam bentuk kode, coding gitu ya. Nah, orang yang akan merancang database, database administrator di sini, ada programmer, ada sistem analis juga di sini. Orang yang mengembangkan sistem sesuai dengan yang sudah dirancang oleh sistem desainer tadi. Dia yang akan mengimplementasikan hasil pemikiran dari sistem desainer tadi. Ibarat kata dia orang teknisnya, seperti itulah ya. Nah, kemudian dalam sistem yang besar itu juga ada dua orang lagi, yaitu analis sistem. Nah, analis sistem ini adalah orang yang akan menjembatani antara user, nanti programmer bingung nanyanya ke analis, user nanyanya ke analis, jadi dia ini adalah jembatan. Kemudian juga ada satu lagi yang namanya adalah manajemen proyek. Terus timbul pertanyaan, kalau suatu sistem itu sudah bagus, kenapa sih harus dikembangkan lagi seperti itu ya? Kenapa sistem harus terus dikembangkan, terus berevolusi ke depannya? Ada dua pertimbangan atau dua sisi yang dapat kita lihat kenapa sistem perlu dikembangkan. Yang pertama, dari segi bisnis driver, dari segi bisnis nih. Di mana zaman sekarang ini perusahaan di zaman era revolusi industri 4.0 atau ada yang menyebutnya, bahkan ada negara yang zaman society 5.0. Sekarang ini perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan teknologi informasi di keseharian perusahaan mereka biasanya lebih bisa menang atau bertahan dalam perlawanan organisasi-organisasi pada saat ini, dan dia bisa lebih berkompetisi ke depannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan teknologi. Pertanyaannya, apakah ada perusahaan yang tidak menerapkan teknologi? Itu sudah sedikit sekali. Dari segi bisnis, kalau kita pengen menang dari zaman sekarang ini, kita perlu yang namanya pengembangan sistem informasi, memasukkan teknologi, mendigitalisasi perusahaan kita supaya dapat berkompetisi dan bersaing. Kemudian dari segi teknologi perlu dikembangkan. Kenapa? Zaman yang semakin canggih, yang mana kita lihat kalau dulunya orang memesan barang harus mencari toko ke toko, itu pun belum tentu dapat. Nah, zaman sekarang ini manusia sudah bisa, atau orang-orang sudah bisa melakukan transaksi, baik itu payment, pembelian, purchase, order, itu sudah bisa dilakukan dari rumah saja. Nah, kalau kita tidak berkembang terus teknologinya, kita pasti akan tertinggal. Anggaplah saja misalnya pengembangan user interface. Bagaimana satu e-commerce dengan e-commerce lain bersaing, bagaimana user interface mereka itu memikat pembeli untuk lama-lama ada di sistem mereka. Nah, user interface yang buruk, tidak ada perbaikan bug dan segala macam, itu akan ditinggalkan user sehingga tidak akan pernah bisa bersaing. Nah, itulah gunanya kenapa sistem dikembangkan dari segi bisnis. Siapa yang mau berkembang, maka terapkanlah sistem digital ke perusahaannya. Dan dari segi teknologi itu, zaman sekarang ini kalau kita tidak berkembang, Nokia aja yang sebesar itu, Yahoo aja yang sebesar itu, kalau dia tidak berkembang, tidak melakukan inovasi-inovasi yang bagus, terlalu nyaman dengan keadaan yang sekarang, maka biasanya itu tidak akan mampu bertahan lama untuk bersaing di era sekarang ini.
kemudian pertanyaannya, bagaimana sih tahapan-tahapan dari pengembangan sistem? Yang pertama, tahapan pengembangan sistem itu ada 4 step. Yang pertama ada sistem initiation. Nah, pada tahap ini proses yang terjadi adalah kita menetapkan scope. Apa sih batasan-batasan dari sistem yang akan kita bangun? Nah, kemudian apa kita tentukan juga hasil dari sistem ini nanti bagaimana, kemudian bagaimana jadwal pembangunannya, dan berapa budget yang harus kita siapkan. Nah, ini semua kita siapkan di tahap initiation. Nah, tahap pengembangan sistem, tahap initiation inilah yang kita perhatikan gimana skopnya, apa hasilnya, berapa lama jadwal pembangunannya, dan berapa dana yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem ini. Kemudian ada juga tahap kedua yaitu sistem analisis. Pada tahap ini proses yang terjadi adalah mempelajari problem, kita mempelajari masalah dari user itu sehingga nanti kita bisa merekomendasikan solusi yang terbaik. Ya, ini dalam konteks teknologi dan ini sering disebut dengan menspesifikasikan keperluan bisnis dari user atau bisa juga disebut user business requirement. Nah, setelah kita analis itu, kita masuk ke tahap ketiga yaitu sistem desain. Pada tahap ini, proses yang terjadi adalah proses membuat rancangan sistem. Nah, yang dilakukan oleh sistem designer tadi sesuai dengan keperluan bisnis user yang akan memakai sistem ini pada nantinya. Nah, kemudian ada sistem implementasi. Setelah kita buat, sudah jadi melalui revisi-revisi segala macam, setelah jadi, maka sistem ini diimplementasikan. Ya, yaitu proses develop, testing, install, penerapan gitu dan untuk mendukung keperluan bisnis user yang nantinya dapat membantu pemakai sistem. Nah, jadi tahap pengembangan sistem ini adalah menginisiasi dulu, kita tentukan dulu adalah goalnya, schedule-nya, dan budgetnya, jadwalnya bagaimana, kemudian kita mempelajari problem sehingga kita bisa nanti memberikan sebuah solusi atau sugesti atau rekomendasi. Ada kemudian sistem desain, kita merancang apa yang akan kita bangun. Kemudian ada sistem implementasi, yaitu mulai proses pembangunannya, pembuatannya, testing, dan proses implementasinya. Nah, apa sih tujuan pengembangan sistem? Nah, tujuan pengembangan sistem pada hakikatnya ada 3. Yang pertama adalah improve business knowledge. Nah, knowledge ini yang tersimpan di dalam database ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan ke depannya demi kemajuan sebuah perusahaan. Nah, sistem informasi perlu dikembangkan agar sistem informasi tersebut dapat lebih menggali potensi-potensi data atau knowledge yang ada dalam database sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara tepat, dapat mengurangi budget, bisa berkreasi dan dapat juga melakukan inovasi, ya. Nah, kemudian apa sih tujuan pengembangan bisnis yang ketiga yaitu improve business process. Nah, setelah tadi improve business knowledge, pengetahuan bisnis, sekarang business process. Dengan sistem informasi dapat membantu dalam sebuah proses bisnis organisasi sehingga bisnis yang ada dapat lebih efisien dan efektif sehingga misi dari organisasi dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan target organisasi yang telah didukung oleh teknologi mutakhir tadi. Nah, sehingga bisnis proses ini dapat lebih efisien, dapat lebih efektif. Yang biasanya bisnis ini memerlukan 10 orang untuk bisa mensupportnya, dengan dibantu oleh sistem mungkin ini bisa 3 atau 4 orang saja, sehingga di sini sudah bisa mengurangi budget, mempercepat sistem karena sistem ini kita tahu dia tidak ada breaknya, hampir kecil untuk segi kesalahannya gitu. Jadi dia ini lebih bagus penerapannya untuk mendukung bisnis proses. Kemudian ada improve business komunikasi atau komunikasi bisnis. Jadi dia akan memperbaiki bisnis atau lebih memajukan bisnis komunikasi. Dengan sistem informasi yang kita bangun dapat meningkatkan komunikasi antara sistem dengan user, sehingga user mau menggunakan sistem yang dibuat. Nah, sistem yang dibuat tentunya dia harus bagus sesuai dengan apa kebutuhannya, apa masalahnya, seperti itu ya. Nah, tentunya ini harus didukung juga dengan user interface yang baik. Karena bagaimana caranya user akan betah berada di aplikasi kita kalau aplikasi kita ini tidak didukung oleh user interface yang baik gitu. Nah, apa sih prinsip-prinsip pengembangan sistem? Prinsip-prinsip pengembangan sistem biar lebih sukses adalah yang pertama, libatkan semua pengguna sistem. Jadi dalam pembangunan sistem ini kita akan mengatasi apa keresahan, apa permasalahan-permasalahan yang ada di user. Jadi sistem yang akan kita bangun haruslah bersifat wajib
untuk mengikuti keinginan user, bukan keinginan developernya, keinginan sistem analisnya. Karena kalau nanti sistem tidak sesuai dengan apa keinginan para user tentunya tidak akan mau menggunakan sistem ini. Dan ketika user tidak mau menggunakan sistem, itu sudah bisa dipastikan bahwa proyek sistem informasi tersebut, pengembangan sistem informasi tersebut dinilai gagal. Nanti kita akan lihat apa sih yang membuat pengembangan sistem informasi tersebut gagal. Kemudian gunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi dalam memecahkan masalah kita harus lebih dekat, jangan cuman estimasi atau hipotesis lebih kepada user, bisa lakukan wawancara atau survei ke lapangan. Kemudian menetapkan tahapan dan kegiatan. Jadi terkadang gagal pengembangan sistem itu harus diberikan. Ini sistem desain, ini job desk-nya developer itu harus jelas. Nah, itu harus menetapkan tahapan kegiatan. Kemudian yang juga sangat penting sekali prinsip pengembangan sistem adalah dokumentasikan proses pengembangan sistem. Karena nanti dengan adanya dokumentasi ini, apabila ada kesalahan, maka akan lebih mudah bagi kita atau bagi tim kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya tanpa harus mengulang dari awal lagi. Nah, kemudian yang kelima adalah menetapkan standar. Standarnya bagaimana sih pembangunan proyek kita ini gitu ya. Karena kalau kita tidak menetapkan standar, proyek ini bisa menjadi carut marut, menjadi tidak jelas. Ini standarnya bagus, ini tidak, ini bagus, ini tidak. Jadi nggak ada standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga karyawan ini bingung dia harus membuat kayak gimana gitu. Nah, kemudian kita harus kelola proses dan proyek, justifikasi sistem sebagai investasi. Jadi sistem ini yang kita bangun ini harus bisa kita jadikan sebuah investasi jangka panjang. Jadi sistem ini harus bagus. Kalau user tidak mau menggunakannya, ya bagaimana sistem akan digunakan dalam bentuk jangka panjang. Nah, kemudian jangan takut untuk membatalkan dan merevisi ruang lingkup. Karena biasanya sistem itu ketika sudah pengerjaan 50% itu harus ada beberapa hal yang harus direvisi. Nah, seiring berjalannya pengembangan sistem harus ada hal yang direvisi, harus ada hal yang dirubah, bahkan harus, kalau memang harus dihentikan, sudah tidak menjanjikan lagi, maka proyek ini harus dihentikan. Karena kalau seandainya dalam pembangunan sistem kita takut-takut untuk merevisi, takut-takut untuk membatalkan, kebingungan untuk mengambil keputusan, itu hanya akan memakan biaya yang hasilnya sama sekali tidak ada. Kalau memang pembangunan sistem ini pada nyatanya di 50% tadi itu sudah seperti gagal. Jadi kalau memang harus di stop, ya stop. Jangan ditunda-tunda untuk pemberhentian atau merevisi ruang lingkup. Nah, kemudian pecahkan masalah. Kemudian setelah masalah dipecahkan, kemudian cari solusi untuk masalah ini. Nah, yang ke-10 adalah merancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Nah, sistem harus dirancang supaya organisasi yang menggunakan sistem ini bertumbuh dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau sistem yang kita buat ini membuat sebuah organisasi hanya semakin terbelakang, itu dinyatakan bahwa sistem kita itu tidak berhasil. Jadi prinsip-prinsip pengembangan sistem yang 10 ini harus kita terapkan demi kesuksesan pengembangan sebuah sistem. Kemudian apa sih tahap-tahap pengembangan sistem? Nah, dari gambar ini setelah kita ketahui tadi tahap-tahap pengembangan sistem kita tahu ada 4. Nah, ada sistem initiation, sistem analisis, sistem desain, dan sistem implementasi. Nah, sebenarnya tahap pengembangan sistem itu untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya, itu sebenarnya ada 8. Nah, 8 itu gimana? Jadi proses dari gambar ini adalah pertama, business community ini, sistem orang yang akan memakai ini. Nah, orang yang akan memakai ini, dia akan membangun sebuah sistem informasi. Maka dengan adanya sistem informasi ini, tentu mereka sudah punya masalah yang harus diatasi menurut mereka. Nah, dari sini, dari statement mereka ini, kemudian mereka akan mengeluarkan apa problemnya, apa kebutuhannya, opportunity-nya, direktifnya bagaimana, constraint-nya bagaimana, nanti akan diberikan, dan apa vision dari pembangunan sistem ini. Nah, di sini sudah masuk ke scope definition. Nah, kemudian dari scope definition ini, problem itu kita pecah. Ya, scope dan vision kita pecah, sudah dapat scope-nya, dapat vision-nya, dapat problem statement-nya, kita masuk ke proses yang kedua, namanya adalah problem analysis. Nah, problem analysis ini nanti akan menghasilkan sebuah improvement sistem. Nah, setelah dapat masalahnya apa, setelah dikaji masalahnya apa, maka selanjutnya masuk ke requirement analysis.
ya, mencari kebutuhan. Nah, setelah dapat kebutuhannya, business requirement statement, maka lanjut ke proses keempat, yaitu logical design. Ya. Nah, logical design ini setelah nanti didapatkan logical design-nya, nanti sudah ketemu, maka langsung masuk ke proses kelima, yaitu decision analysis. Analisa keputusan. Nah, setelah diputuskan arsitekturnya bagaimana, sistem proposalnya bagaimana, barulah masuk ke proses yang keenam, yaitu physical design dan integration. Nah, physical design dan integration ini nanti menghasilkan bisnis prosesnya gimana, desain prototipenya bagaimana, physical design spesifikasinya gimana. Setelah jadi, barulah masuk ke construction, pembangunan dan testing. Nah, setelah pembangunan dan testing ini, maka langsung masuk ke proses terakhir, yaitu training material. Ya, kita testing, kalau ada perbaikan bug kita perbaiki, kemudian kita tes fungsional sistemnya bagaimana. Nah, setelah selesai, maka sistem akan diaudit. Nah, kalau sistem audit ini mengatakan sistemnya oke, maka lanjut ke proses operasional sistem. Nah, kalau sudah audit oke, operasional berjalan lancar, maka working business solution dinyatakan sukses, dikembalikan ke business community. Nah, semua tahap tadi, mulai dari tahap scope definition, problem analysis, requirement analysis, logical design, design analysis, decision analysis, physical design dan integration, construction and testing, kemudian installation and delivery, itu semuanya harus didokumentasikan step by stepnya. Untuk apa dokumentasi tadi? Yang seperti yang sudah kita jelaskan, supaya nanti kalau ada perbaikan, ada kesalahan bagaimana, itu bisa lebih cepat ditangani oleh tim dengan adanya dokumentasi kita tadi. Jadi dalam pengembangan sistem, step by stepnya itu harus didokumentasikan. Ya, ini harus didokumentasikan, semua proses itu harus didokumentasikan. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah membicarakan proyek aplikasi sistem informasi, proyek sistem informasi. Sebenarnya apa sih proyek itu gitu ya? Nah, proyek adalah urutan yang unik, ya, secara bahasanya kompleks, aktivitas terhubung yang memiliki satu tujuan. Jadi sebuah aktivitas yang kompleks, unik, terhubung, itu yang memiliki sebuah tujuan. Nah, memiliki sebuah maksud, dan itu harus diselesaikan dalam waktu tertentu yang sudah disepakati, dengan budget yang telah disepakati, dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah diperbaiki. Nah, jadi ketika kita mempunyai ditawarkan oleh seseorang sebuah aktivitas yang kompleks, unik, dan sesuai dengan harus kita selesaikan dalam waktu tertentu, dengan biaya tertentu, dan dengan spesifikasi tertentu, berarti kita sudah dapat yang namanya proyek. Kemudian, tentu dalam pembangunan sebuah proyek, kita ingin proyek kita ini berhasil, ya. Karena semua orang yang membangun proyek tentu ingin sekali bagaimana caranya supaya proyek mereka ini berhasil. Lalu apa sih? Bagaimana sih kriteria dari proyek yang dikatakan berhasil atau sukses gitu? Nah, kriteria dari proyek yang dikatakan berhasil atau sukses itu harus memenuhi beberapa syarat atau beberapa kriteria. Yang pertama, sistem informasi yang dihasilkan itu harus dapat diterima pelanggan, mau pelanggan untuk melakukannya, mau pelanggan untuk memakainya, ya. Kalau sistem kita pelanggannya tidak mau, ya bagaimana sistem itu akan dikatakan berhasil, sedangkan pelanggan saja tidak mau menggunakannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih kriteria proyek itu dikatakan berhasil? Penyelesaian proyek tepat waktu, ya. Seperti yang pengertian proyek tadi, proyek dikatakan berhasil kalau dia selesai tepat waktu, on time, ya. Jadi kita harus melakukan atau menyelesaikan proyek itu sesuai dengan waktu yang tidak ditentukan. Biasanya perusahaan kalau kita tidak menyelesaikannya sesuai waktu yang ditentukan, itu ada penalti. Nah, dan apa yang terjadi kalau penalti itu, nanti kita lihat apa sih efek dari kegagalan sebuah proyek gitu ya. Kemudian pembangunan sistem harus sesuai dengan anggaran. Jadi sistem harus bisa diterima oleh pelanggan, pembangunannya harus tepat waktu, kemudian juga anggarannya harus sesuai, dan yang keempat itu sistem harus memiliki dampak. Jadi dia harus memiliki keuntungan baik minimal pada operasi bisnis yang sedang berlangsung. Karena kalau sistem ini tidak memiliki keuntungan, itu tidak membuat sistem ini mendukung mereka untuk lebih maju, bahkan mendukung mereka untuk lebih mundur. Kalau sistem kita ini justru lebih menyusahkan pelanggan kita. Jadi ada 4 kriteria kenapa sistem itu dikatakan sukses. Yang pertama, user mau memakainya. Yang kedua, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penyelesaiannya. Yang ketiga, penyelesaiannya itu sesuai dengan budget. Biaya yang habis itu sesuai dengan budget yang telah dianggarkan. Yang keempat,
sistem itu harus mendukung kemajuan dari sebuah organisasi. Kemudian setelah tadi kita mengetahui bagaimana sih apa sih kriteria supaya sistem kita itu berhasil. Nah, sekarang kita harus tahu kenapa proyek bisa gagal. Ya, kenapa sih proyek yang kita bangun itu bisa gagal? Yang pertama, kegagalan untuk membangun komitmen manajemen untuk sebuah proyek. Nah, ini sering kali terjadi bagaimana gagal membangun komitmen manajemen. Nah, ketika 1 minggu ini dia bergebu-gebu ingin membangun sebuah proyek. Nah, ketika proyek sudah jalan baru tahap scope definition misalnya, kemudian dia dibatalkan. Tidak ada komitmen yang bagus untuk membangun sebuah proyek. Itu bisa mengakibatkan kenapa sih proyek itu harus gagal. Kemudian kurangnya komitmen organisasi. Tidak ada komitmen yang benar dari organisasi untuk membangun sebuah proyek yang seperti apa dan bagaimana gitu. Karena pada faktanya di lapangan ada juga perusahaan yang bikin aja lah dulu gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang mau dibikin, bikin dulu ini. Hakikatnya kita membuat rumah nih. Kalau kita bikin rumah, saya bikin aja dulu. Kalau pondasinya nggak bisa dilantaikan pada saat nanti dia minta di lantai 2, itu lantai 1 harus dibongkar lagi. Ya. Kemudian mengambil jalan pintas dalam pengembangan sistem. Jadi bagaimana organisasi ini, pengambilan jalan pintas ini biasanya bergaris lurus atau berbanding lurus dengan penekanan biaya pengembangan sistem. Nah, maka mereka ngambil jalan pintas seperti mengambil hak paten dari perusahaan lain, mengcopy sistem yang sudah ada dari perusahaan lain, menggunakan sistem yang sebenarnya tidak sesuai dengan bisnisnya, dan masih banyak lain sebagainya. Kemudian ekspektasi yang buruk. Mereka kadang untuk membangun sistem dengan anggaran sekian itu berekspektasi terlalu tinggi untuk sebuah sistemnya. Mereka mau sistem yang otonom, berjalan sendiri misalnya. Atau ketika karyawan mereka salah maka sistem harus perbaiki. Ekspektasi yang terlalu tinggi ini yang membuat ternyata programnya nggak sebagus itu ya. Ternyata sistem informasinya nggak sebagus itu, jadi malas lagi untuk menggunakannya. Kemudian komitmen yang tergesa-gesa seperti tadi menggebu-gebu awalnya. Sesuatu yang tergesa-gesa ini biasanya akan sering terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian teknik estimasi yang buruk. Estimasi dia menganggarkan uang 20 juta, anggaplah begitu, rupanya di tengah jalan itu kena lagi 10 juta, kena lagi 40 juta. Itu kan bisa membuat sebuah sistem informasi itu gagal. Kemudian optimisme berlebihan seperti kayak tadi. Keterampilan dalam membangun sistem yang tidak memadai. Ini bisa dari ruang lingkup developernya. Tapi seperti adanya nepotisme dalam perekrutan seorang karyawan gitu. Ada karyawan yang lebih berbakat tapi yang diambil malah karyawan yang mempunyai sebuah backingan gitu di perusahaan, sehingga nanti keterampilan sistem ini, keterampilan orang yang akan membangun sistem ini sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Kemudian gagal beradaptasi dengan perubahan bisnis. Jadi banyak pelaku bisnis yang mereka tidak mau memindahkan bisnis manual mereka ke yang lebih terotomatisasi dengan komputer. Nah, ini juga banyak jadi mengapa proyek bisa gagal. Kemudian sumber daya yang kurang seperti tadi, harusnya proyek ini dilaksanakan oleh 10 orang tapi si developer ingin hanya mengeluarkan budget yang sedikit, di hire lah 5 orang. Jadi sistem ini tentunya tidak akan terbangun secara tepat waktu gitu. Kemudian gagal dalam mengelola rencana. Jadi rencana yang berantakan tadi itu tidak terkelola dengan baik, itu bisa menimbulkan proyek itu gagal gitu. Kemudian dalam pengumpulan kebutuhan si user, kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si user. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita mengumpulkan keperluan si user ini tidak benar atau incorrect gitu? Nah, apa yang terjadi pada sistem kita? Yang pertama, sistem yang dibuat mungkin akan lebih mahal yang sudah dianggarkan atau diproyeksikan. Ya, tentu saja di saat kita anggarkan sistem yang kita bikin padahal tidak sesuai dengan requirement-nya dia, tentu ini akan ada maintenance yang besar di hari-hari berikutnya. Jadi untuk membangun sistem ini kalau tidak sesuai dengan keinginannya pasti besar, di tengah jalan rombak lagi, di tengah jalan revisi lagi, di tengah jalan perbaiki lagi, tentu akan menghabiskan biaya yang lebih besar dan pastinya waktu yang lebih lama. Ya, ini poin kedua, yaitu waktu yang relatif lebih lama. Kemudian yang ketiga, sistem yang dibuat
bisa tidak memenuhi, jadi tidak problem solving untuk si usernya. Kalau ya dalam penelitian kita tuh sedikit, misalnya mereka permasalahan di pengaturan pajak, sehingga kita karena tidak benar dalam mengumpulkan requirements user, kita malah fokus ke penjualan mereka, tidak ke pajak mereka. Jika mereka nggak problem solving dengan masalah mereka masalah di pajak, kita malah menyelesaikan di bagian penjualan. Itu hasilnya kalau pengumpulan requirements dari si user tidak benar atau incorrect. Kemudian setelah sistem selesai, maka biaya perbaikan maintenance akan lebih mahal. Ini pastinya sudah dibahas di poinnya nomor 1 tadi. Kemudian sistem yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, karena requirement salah, otomatis tidak sesuai dengan kebutuhan si pelanggannya. Itu sudah bisa dipastikan. Kemudian, nah ini dia, apa yang terjadi ketika sistem yang dibangun itu tidak sesuai dengan estimasi si user, tidak sesuai dengan masalah si user, tidak problem solving dengan si user. Pastinya reputasi tim IT akan buruk, karena user tidak akan pernah tahu, terlepas dari si desainer yang salah, sistem analis yang salah, ataupun programmer yang salah. Itu biasanya pelanggan nggak tahu, nggak peduli, tapi tetap karena pekerjaan itu dikerjakan oleh satu kesatuan tim, maka mereka akan menyalahkan dari timnya. Maka reputasi perusahaan di sini sangat dipertaruhkan. Kemudian apa sih yang teknik yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan si user ini, mengumpulkan data-data si user ini? Yang pertama adalah temukan dan analisis masalah. Ini adalah proses identifikasi, eksplorasi, menggambarkan masalah serta penyebab dan efek dari masalah tersebut. Hal ini biasanya dibantu dengan menggunakan diagram Ishikawa atau sering disebut sebagai diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. Ya, jadi pertama teknik yang bisa kita lakukan, teknik yang bisa kita lakukan dalam requirement si user ini, yang pertama adalah temukan dan analisa masalahnya. Kemudian temukan requirementnya, kebutuhannya. Jadi ini adalah proses memahami masalah. Analisis sistem dapat dimulai dengan menentukan requirement. Kemudian yang ketiga adalah proses mendokumentasikan. Kan ingat, dokumentasi ini sangat-sangat dibutuhkan dalam menganalisis requirement. Kemudian yang keempat ada manajemen requirement. Ini adalah proses mengelola perubahan requirement. Karena proyek biasanya akan berubah di saat umur proyek sudah mencapai 50% seperti yang kita bahas tadi. Kemudian kita masuk ke pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini kita menggunakan use case diagram. Nah, kemudian apa sih itu use case diagram? Use case diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem internal, sistem eksternal, dan penggunanya. Nah, tujuan dari pembangunan use case ini adalah untuk menemukan dan menganalisis requirement yang cukup untuk menyiapkan model yang mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan pengguna dan bebas dari rincian spesifikasi tentang bagaimana sistem akan dibangun atau diimplementasikan. Nah, di sini ada contoh sebuah use case, di mana di sini ada use case, kemudian ada aktor, ya, ada aktor, kemudian ada ini simbol yang ketiga itu menunjukkan asosiasinya gitu ya. Ada use case, kemudian ada aktor, ada asosiasi, kemudian ada boundary system atau batasan sistem. Nah, kemudian tentu di sini kita sudah melihat berapa banyak simbol-simbol yang ada di dalam use case tadi. Ya, yang pertama ada aktor. Ini simbol pertama, kemudian simbol kedua ada use case, kemudian simbol ketiga ada asosiasi. Ya, ada 3 simbol di sini. Nah, itu kita masuk ke simbolnya. Yang pertama adalah ada use case simbol. Ini adalah simbol dari use case yang berbentuk seperti elips, seperti bulatan yang pipih gitu. Nah, ini harus diberi nama dengan kata benda. Ya, bisa dengan misalnya use case siswa, use case barang gitu. Nah, penulisan kata benda ini itu boleh dilakukan di atas sini, di atas use case ini, kemudian bisa juga di bawah use case ini atau di dalam use case seperti yang ada di contoh kita ini. Nah, itulah use case tadi. Yang pertama ada aktor simbol, yang kedua ada aktor. Ya, simbol dari aktor. Segala sesuatu yang perlu berinteraksi dengan sistem untuk bertukar informasi, baik berupa manusia, organisasi, sistem informasi lain, perangkat eksternal, dan bahkan waktu.
Nah, di sini kita lihat tadi contohnya ada aktor 1, aktor 2. Anggaplah ini misalnya contohnya sistem informasi siakat, sistem informasi akademik. Mungkin di sini ada nanti siswa, ada guru pengajar, ada guru TU gitu ya. Mungkin di sini juga nanti ada yang namanya kepala sekolah. Anggaplah seperti itu. Nah, kemudian ada asosiasi. Apa sih asosiasi? Asosiasi adalah sebuah panah ini yang pengertiannya adalah hubungan antara aktor dan use case, di mana interaksi terjadi di antara mereka. Asosiasi sendiri ada dua bentuk. Nah, jadi panah ini, logo ini ada dua bentuk. Yang pertama ada panahnya seperti ini, yang kemudian tidak ada panahnya seperti ini. Ya, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah yang berpanah itu mensimbolkan aktor dapat melakukan input dan dapat juga melakukan output, sedangkan yang tidak terpanah melambangkan aktor hanya dapat output. Nah, anggaplah di sini tadi ini adalah use case dari mata pelajaran. Nah, mata pelajaran siswa itu cuma bisa menginput gitu, bisa mengoutput dia mengambil mata pelajaran apa. Sedangkan si orang tua dia cuma bisa melihat apa sih mata pelajaran yang diambil oleh anaknya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengintervensi atau merubah-rubah apa yang diambil anaknya, dia cuma bisa melihat outputnya. Nah, itulah bedanya. Ada juga extend, yaitu sebuah use case yang terdiri dari langkah-langkah interaksi dari use case yang lebih kompleks untuk menyederhanakan kasus asli, dengan demikian memperluas fungsionalitasnya. Ada use case, ada dependence on. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita identifikasi pelaku usaha. Ini proses mencari tahu siapa atau apa yang akan memberikan masukan ke sistem. Kita cari tahu dulu siapa aktor-aktor yang akan terlibat. Anggaplah misalnya di dalam sebuah siakat itu yang akan terlibat adalah dosen, misalnya mahasiswa, kepala akademik atau pembimbing akademik, dekan sebuah fakultas, ataupun mungkin bisa sampai ke rektornya, tergantung dengan rekrutmen dari usernya atau dari kampusnya. Kemudian setelah kita identifikasi pelaku usahanya, yang kedua kita identifikasi kasus. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kasus pengguna yang kritis, kompleks, dan penting, atau sering disebut dengan kasus pengguna esensial. Jadi kita cari tahu apa yang mau mereka bikin gitu, dan apa yang mau mereka catat di sistemnya, apa yang mau mereka lakukan di sistemnya. Ini adalah identifikasi kasus, apa masalahnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian membangun use case diagramnya. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan narasi kasus ke pengguna. Nah, narasi kasus ini adalah proses mendokumentasikan peristiwa dengan besaran sistem dengan cepat. Kemudian narasi kebutuhan bisnis dengan lengkap itu bisa dilambangkan atau dimuat di dalam yang namanya use case naratif. Nah, use case naratif itu bisa kita muat beberapa instruksi-instruksi respon sistem terhadap pengguna. Kemudian ada pemodelan database. Apa sih itu pemodelan database atau yang disebut dengan data modeling gitu? Adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan sebuah sistem data, atau bisa disebut dengan database modeling. Nah, setelah kita tadi yang pertama belajar tentang proses, ya pemodelan sistem, ini pemodelan sistem. Kemudian yang kedua adalah pemodelan database. Nah, pemodelan database ini menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas dan hubungan yang dijelaskan oleh data tersebut. Itulah pengertian ERD. Di sini dapat kita lihat ada ERD. Simbol yang pertama ada entity, kemudian juga ada ini adalah relasi. Entity, kemudian ini adalah kardinalitas database atau derajat relasi. Nanti akan kita lihat. Simbolnya adalah yang pertama ada entitas atau sebuah kelas yang melambangkan orang, tempat, objek, peristiwa atau konsep yang kita perlukan untuk menangkap dan menyimpan data. Ya, ini tadi entitas ini. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut adalah sebuah properti deskriptif atau karakteristik suatu entitas, sinonim termasuk elemen, properti, dan bidang. Di atribut ini tadi kita mempunyai entitas student. Nah, atributnya itu adalah name, ya. Kemudian ada address, kemudian ada phone number, ada date of birth, gender, race, major, dan grade point average. Nah, itu adalah atribut. Nanti di name itu ada first name, middle name,
last name itu dinamakan dengan kompon atribut atau atribut majemuk dari sebuah atribut yang terdiri dari atribut lain. Hal ini sering disebut dengan atribut gabungan, atribut komposit, atau struktur data. Jadi yang last name, first name, middle initial itu adalah kompon atribut dari name. Sedangkan street address, city, state of province, country, postcode itu adalah kompon atribut dari address. Kemudian yang ketiga ada relasi. Relasi adalah simbol yang menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas berbeda. Nah, ini adalah derajat relasi tadi. Yang pertama ada one, ya. Yang kedua ada money. Kemudian ada 0 to 1, ya ini logonya bulat dan satu ini. Kemudian ada value-nya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian ada one to many, yaitu value-nya adalah 1 dan many atau besar dari 1, 2 ke atas gitu, dan logonya adalah seperti ini. Kemudian ada 0, 1 or more, itu value-nya mulai dari 0 dan many juga, logonya seperti ini. Kemudian ada more than 1, ada besar dari 1, logonya seperti ini. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah IRD? Yang pertama, kita identifikasi seluruh entitas yang akan digunakan. Jadi kita identifikasi dulu entitas ini. Mungkin di sini ada student, ada guru misalnya, ada pegawai dan segala macam sesuai dengan user requirement-nya apa. Kemudian yang kedua, tentukan atribut masing-masing entity. Jadi misalnya entity student itu atributnya ada name, address, misalnya phone number. Kemudian pegawai juga ada unique numbernya pegawai gitu misalnya. Nah, kemudian atribut-atributnya ada alamat, namanya gitu. Nah, setelah kita tentukan atributnya, kemudian kita tentukan key dari setiap entitas. Nah, untuk menentukan key dari setiap entitas, misalnya di sini untuk key-nya adalah kita cari segala kita cari field yang bersifat unik untuk masa sekarang ataupun masa mendatang. Kalau seandainya tidak ada, maka kita bisa menggunakan beberapa field untuk dijadikan satu primary key untuk proses tentukan key dari setiap entitas. Kemudian yang keempat ada identifikasi dan jelaskan relasi dari entitas. Jelaskan relasi dari entitas ini, misalnya ketika kita contohlah di sini itu ada customer dan order. Satu buah order itu bisa satu orang customer itu bisa melakukan banyak order gitu. Nah, satu banyak order juga bisa dilakukan oleh banyak customer. Jadi di saat dia kemudian selanjutnya adalah pemodelan proses. Pemodelan proses apa sih yang dinamakan dengan pemodelan proses gitu. Nah, pemodelan proses atau proses modeling adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan proses-proses dari sebuah sistem. Nah, di sini kita menggunakan data flow diagram. Nah, data flow diagram merupakan model proses yang digunakan untuk menggambarkan flow of data atau aliran dari data yang ada dalam sebuah sistem. Nah, apa aja sih simbol-simbol dari data flow diagram? Nah, simbol dari data flow diagram itu ada dua, bisa menggunakan simbol yang dikeluarkan oleh